Pemirsa, derita seorang PNS pegawai tata usaha harus menanggung beban hutang SMK Negeri 1 Terbanggi Besar Lampung Tengah sebesar 105 juta rupiah. Beban itu dialami Sumarni yang saat ini sudah dimutasi ke SMK Negeri 1 Tegineneng Pesawaran, warga Ganjar Agung, Kota Metro. Ditemui di rumahnya pada Minggu 19 Januari 2025, Sumarni yang 2 tahun lagi memasuki masa pensiun menceritakan ihwal beban utang sekolah yang harus ditanggungnya berawal dari masa kepemimpinan Kepala Sekolah Heru Budianto. Saat itu Budianto mengaku tersandung masalah hukum dan lainnya, sehingga harus mengeluarkan uang 100 juta rupiah sesuai surat pernyataan tanggal 5 Desember 2022. Karena SMK Negeri 1 Terbanggi Besar tidak memiliki uang, maka dicarikan hutang uang berbunga kepada pihak ketiga. Namun untuk membayar pihak ketiga lagi-lagi sekolah tidak punya uang, maka disepakati harus meminjam lagi ke bank senilai 100 juta rupiah yang akan dibayar pihak sekolah melalui komite. Sumarni selaku bendahara PSMP komite berupaya melakukan pinjaman ke bank. Belakangan Kepala SMK Negeri 1 Terbanggi Besar, Umi Tarsi, pengganti Heru Budianto, enggan bertanggung jawab masalah hutang ke BRI itu. Padahal untuk pinjam uang ke bank dibahas bersama Umi Tarsih dan ketua komite. Karena pihak sekolah dan komite tidak bersedia membayar angsuran bank, maka beban hutang itu harus dibayar Sumarni sebesar Rp3.820.000 tiap bulan dengan masa pinjaman selama 3 tahun. Kepala SMK Negeri 1 Terbanggi Besar maupun wakilnya tidak bisa ditemui Mitra TV Lampung untuk dikonfirmasi. Wartawan hanya ditemui Humas Sekolah Haryanto. Nama Bu Sumarni, dulu jabatan saya dulu di SMK Negeri 1 Terbanggi Besar itu sebagai staf TU dan dikasih tugas tambahan selaku bendahara komite. Nah, di situ kami dengan kepala sekolah yang lama itu ditinggalkan utang 100 juta. Setelah kami kesulitan untuk membayar, akhirnya kami berembuk dengan pihak sekolah, dengan kepala sekolah yang baru Bu Umi untuk mencarikan solusi. Nah, Bu Umi memberikan saran. Akhirnya kita berembuk, ada Pak Hen, ada Bu Yuni, ada Bu Tami selaku bendahara komite yang baru, ada Pak Irawan selaku ketua komite, ada Pak Yiti selaku wakakurikulum, dan di situ berembuk untuk mencarikan solusi. Akhirnya memberikan arahan untuk cari pinjaman di bank itu dengan anggunan sertifikat sejumlah 100 juta. Nah, setelah cair 100 juta itu uangnya saya salurkan untuk mengembalikan pinjaman yang lama ke pihak ketiga. Nah, setelah bulan berikutnya kami waktunya membayar cicilan itu di bank selama 3 tahun dengan angsuran 3.820.000. Dari pihak sekolah nggak ada yang mau bayar. Akhirnya kami terbebani untuk bayar utang itu sendiri ke bank. Sampai sekarang ini sudah sampai 1 tahun. Nah, di situ saya sangat berat, saya sangat sulit, saya udah dedel duel lah, udah bisa-bisa nggak ada apa-apa. Nah, harapan saya ini ya tolonglah kembalikan hak-hak saya itu, kembalikanlah pinjaman itu untuk dibayar. Aku udah nggak sanggup lagi, nggak mampu lagi untuk membayarnya gitu. Ini udah hancur, udah babak belur, Bang. Setelah itu 2 bulan kemudian aku kesulitan membayar, akhirnya tahu-tahu saya ini dapat SK pindah, Bang. SK pindah ke SMK Negeri 1 Tegineneng dari bulan Agustus tahun 2024.
Sampai sekarang saya udah pindah kerja di SMK Negeri 1 Tegenan. Tanpa saya ngusul pindah, tahu-tahu saya ada SK pindah. Ketemu dengan kepala sekolah, kira-kira seperti apa Pak? Bisa atau kapan bisa ada waktu buat kami Pak? Ya, itu tadi saya mengatakan kalau saya sebagai humas kan saya juga tidak tahu persis kan gitu, ibu Ya. biasanya kapan. Kalau nanti saya sebutkan, Bu kapan bisa ketemunya, ya mohon maaf, misalnya besok Pak, tapi ternyata beliau juga nggak bisa kan begitu. Makanya saya tidak bisa memastikan, bukan saya menghalangi kan. Iya, kami nanti izin Pak, kami tinggalkan nomor telepon kami. Intinya kalau memang bisa, atau saya minta nomor telepon Bapak Ini untuk aja. kami hubungin. Ya, nanti saya minta telepon Bapak aja, nanti kalau itu saya serahkan ke Ibu. Jadi saya serahkan ini kepada Bapak sebagai humasnya Pak ya. Iya. Sebagai dari kami dari media pingin ketemu dengan kepala sekolah. Iya. Namun Aan Putra dan Pak Man, Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Mitra TV Lampung melaporkan.